Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sarannya yang. Film kali ini berjudul Army of Chase, disutradarai oleh Matthias Schuherholm, tayang pada tahun 2021, diadaptasi dari film Army of the Dead. Jika film Army of the Dead menampilkan banyak serangan yang dilakukan oleh zombie, kali ini justru hal tersebut tidak tampak. Film kali ini pun tidak akan memperlihatkan sisi horor seperti sebelumnya. Film ini berkisah tentang pencurian paling diincar oleh Interpol. Sebastian, yang seorang pegawai bank, kala itu diminta langsung oleh Gwen yang merencanakan pencurian terhadap 3 brankas yang sangat melegenda. Sebuah misi yang diharapkan dapat sukses. Tak hanya itu, pencurian ini juga diharapkan oleh Sebastian agar menjadi pembuktian dalam pembukaan brankas teka-teki legenda. Namun, apa yang mereka harapkan tidak bisa berjalan dengan mulus. Aksi yang dilakukan oleh kelompok pencuri itu sudah diketahui oleh polisi. Tidak itu saja, akankah kelompok tersebut berhasil untuk mengambil seluruh uang di 3 brankas yang telah mereka rencanakan sebelumnya? Ataukah aksi mereka justru bisa digagalkan oleh polisi? Film ini diperankan oleh aktor berbakat yang bisa membuat kamu terhanyut ke dalam alur ceritanya. Berikut beberapa pemain Army of Chase. Matthias Schuherholm sebagai Sebastian, Natalie Emmanuel sebagai Gwen, Ruby Ovis sebagai Corina, Stuart Martin sebagai Brad, Gus Kahn sebagai Ralph, dan artis lainnya. Kita langsung aja ke alur cerita. Film dimulai dengan Sebastian merupakan seorang karyawan bank sekaligus YouTuber. Hari ini sebelum ia pergi kerja, ia membuat sebuah video menceritakan seorang pria tua sang ahli kunci membuat 4 brankas. Pria tua itu seorang tokoh terkemuka, gigih, dan mempunyai seorang putri. Tetapi naasnya, istri dan anaknya meninggal secara tragis. Semua brankas teka-teki hanya bisa dibuka oleh orang yang layak menemukan rahasia yang mereka jaga. Jika dibuka menggunakan kekerasan, maka isi brankas akan terbakar dan terkunci untuk selamanya. Ketika brankas keempat selesai, pria tua itu mengunci dirinya. Banyak orang mencoba membukanya dengan paksa, tetapi brankas tidak dapat terbuka. Dan akhirnya brankas ditenggelamkan ke laut. Tetapi 3 brankas lainnya masih digunakan hingga sekarang. Setelah selesai membuat video YouTube, ia pergi bekerja seperti biasa. Di sela-sela istirahat, ia melihat video yang telah dikomentari seseorang yang ingin menguji kemampuan Sebastian. Di dalam komentar itu, ia meminta Sebastian pergi ke Berlin, di sebuah tempat yang akan mengubah hidupnya sesuai kemampuan Sebastian dalam hal pengungkapan sebuah kunci brankas. Singkat cerita, Sebastian sudah sampai di Berlin, kemudian ia memasuki sebuah acara pembukaan brankas dan langsung diminta untuk bersaing dengan peserta lainnya. Awalnya Sebastian bingung mengapa ia langsung ikut serta dalam permainan itu. Tapi setelah peserta lain bersemangat, ia pun memulai aksinya. Babak pertama, akhirnya ia berhasil menjadi peserta keempat yang membuka brankas. Kemudian saatnya semifinal, Sebastian menjadi orang kedua yang membuka brankas. Kini saatnya final, Sebastian semakin percaya diri. Waktu sisa 1 menit, tetapi ia malah membuat buyar lawannya untuk berpikir. Sedangkan brankasnya baru ia pegang. Tetapi sepertinya ia sudah mengetahui kunci brankas itu. Setelah waktu tersisa 28 detik, ia baru memulai membuka brankas dengan fokus dan langsung memecahkan kunci brankas. Sebastian menjadi bintang baru di pembukaan brankas itu. Suatu hari, Sebastian pergi kerja memesan kopi dan kue di kafe seperti biasa. Kemudian di belakangnya seseorang mengejutkannya. Kopinya tumpah, yang membuatnya sedikit marah. Tetapi setelah ia melihat ke arah wanita itu yang ternyata Gwen. Gwen adalah seorang wanita cantik dan manis yang sangat Sebastian kagumi.
karena sangat terkenal dengan aksi mencurinya yang tidak pernah ketahuan. Mereka berbincang-bincang. Gwen mengetahui apapun aktivitas Sebastian setiap harinya. Kemudian Gwen mengatakan, Gwen merupakan buronan internasional karena mencuri perhiasan. Dan ia anggota perampok bank internasional ingin merekrut Sebastian. Kemudian Sebastian bertanya, mengapa harus dia dan dia bukan kriminal. Tetapi Gwen meyakinkan bahwa tak ada yang tahu pria kunci teka-teki melebihi Sebastian. Gwen bilang targetnya adalah sirkus cincin. Mendengar sirkus cincin, Sebastian bersemangat. Keesokan harinya, Sebastian mendatangi tempat yang disepakati. Di sana sudah siap beberapa orang dengan masing-masing keahliannya. Gwen memperkenalkan, Corina berperan sebagai pengurus logistik dan peretas ulung, Rob sebagai sopir, Brad seorang yang paling kuat dalam bertarung. Setelah selesai berkenalan, mereka rapat dan mempersiapkan perencanaan. Akhirnya sekarang mereka berada di depan bank. Dimulai dengan Sebastian memasuki bank kemudian langsung ke toilet. Disusul dengan Gwen yang mengambil kunci ke penjaga kemudian ke teller akan memasuki ruangan kotak penyimpanan. Selanjutnya Corina yang berpura-pura hanya bisa berbahasa Inggris. Sedangkan teller laki-laki tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga teller laki-laki meminta teller perempuan melayani Corina. Sekarang akhirnya kesempatan Gwen untuk menjemput Sebastian ke toilet, kemudian membawanya di mana berangkas tersimpan. Akhirnya Sebastian memulai keahliannya. Mereka berhasil, kemudian kembali ke mobil. Sebastian berteriak melihat keberhasilan mereka, yang kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, polisi menyelidiki perampokan di bank yang mengetahui siapa pelakunya. Interpol yang menangani kasus ini dendam dengan Gwen karena pernah menembaknya, walaupun tembakan meleset mengenai tempat rokok yang ada di sakunya. Keesokan harinya, tim Gwen akan beraksi pada berangkas kedua, tetapi mereka tidak tahu jika Interpol mengintai mereka. Sebenarnya Sebastian meragukan perampokan kedua ini akan berhasil, karena menurut Sebastian, kok bisa mereka melakukan perampokan dengan begitu mudah? Tetapi Gwen meyakinkannya. Mereka memulai aksinya, tetapi kemudian ketahuan ketika Sebastian berhasil melewati semua pintu. Penjaga merasa bahwa Sebastian menghilang dari kamera. Seorang penjaga langsung meminta rekannya untuk berpatroli di ruang penyimpanan berangkas. Gwen dan Sebastian sampai di tempat berangkas. Beberapa penjaga berhasil Gwen lumpuhkan. Saatnya Sebastian beraksi membuka berangkas. Sebelum ia memulai, seperti biasa, ia mengamati bentuk berangkas dan menceritakan lukisan yang ada di berangkas. Ia meregangkan otot-otot tangannya, kemudian memulai. Interpol yang sejak tadi mengamati pergerakan mereka tidak menemukan hal aneh. Ternyata Interpol salah bank, sehingga mereka tidak menemukan hal-hal aneh yang terjadi di bank yang mereka tunggu. Tetapi mereka yang sudah ketahuan oleh penjaga, sehingga semua akses pintu ditutup. Kemudian saatnya Brad beraksi. Brad menjadi perampok bank untuk pengalihan isu, sehingga bisa mengulur waktu untuk Gwen dan Sebastian membuka berangkas. Pencobaan pertama Sebastian gagal. Kemudian ia sedikit bertengkar dengan Gwen karena menurutnya Gwen membuatnya stres. Kemudian ia memulai pencobaan keduanya. Dengan berhati-hati, ia pun berhasil. Interpol yang mengetahui mereka salah bank, kemudian menuju bank yang saat ini mereka rampok. Interpol semakin dekat menuju bank.
Penjaga bank yang melihat Brad beraksi seorang diri, kemudian berhasil menembak bahunya ketika ia akan keluar dari bank. Kemudian terjadi kegaduhan, semua orang di dalam bank berusaha menyelamatkan diri keluar dari gedung, bertepatan dengan Gwen dan Sebastian yang keluar. Kemudian mereka berdua berlari mengejar mobil tim yang sedang berjalan. Gwen berhasil masuk ke mobil ditangkap oleh Brad. Tetapi ketika Sebastian yang akan naik ke mobil, tangannya dilepaskan, kemudian dikejar oleh polisi. Sebastian berhasil melarikan diri dengan menaiki kereta, kemudian ia tersenyum. Ia lega bisa menyelesaikan tugas yang sangat menantang adrenalin. Di sisi lain, Gwen dan Corina merasa Brad sangat tidak manusiawi karena melepaskan Sebastian begitu saja, seperti korban atas aksi mereka. Gwen dan Brad bertengkar. Gwen turun dari mobil, kemudian disusul oleh Corina, karena sebenarnya ia muak dengan Brad. Corina sudah merencanakan perampokan yang ketiga, sehingga ia tidak ingin sia-sia apa yang sudah direncanakannya. Kemudian terlihat Sebastian sampai di rumahnya, yang ternyata Gwen dan Corina sudah ada di dalam tanpa Sebastian sadari. Corina dan Gwen meminta maaf dan menjelaskan jika Brad hanya menginginkan uang sehingga tidak setia kawan. Sebastian mengusir mereka, tetapi mereka bersikeras akan melanjutkan misi ketiga bersama Sebastian. Gwen terus memuji-muji Sebastian. Menurutnya, Sebastian tidak dapat tergantikan oleh siapapun, karena Sebastian adalah orang satu-satunya yang dapat membuka brankas dengan cepat dan mudah hingga misi ini harus mereka selesaikan. Gwen meyakinkan Sebastian mereka bertiga akan menjadi sejarah karena bisa membuka ketiga brankas yang sangat melegenda. Sebastian sebenarnya hanya ingin memuaskan diri dari keinginannya mengalahkan teka-teki brankas, bukan berorientasi sepenuhnya pada uang. Dengan bujukan Gwen dan Corina, Sebastian akan ikut misi ketiga, dan ini adalah misi terakhir. Di sisi lain, Interpol mulai menyelidiki CCTV, kemudian muncul YouTube Sebastian dengan video tentang legenda teka-teki brankas yang pernah Gwen komentari. Akhirnya Interpol mengetahui target selanjutnya yang akan tim Gwen datangi. Interpol mendatangi kasino yang menurut mereka akan menjadi target Gwen dan tim. Tetapi ketika berbicara dengan orang yang berwenang dalam pembukaan brankas, Interpol itu kaget karena mereka ternyata sudah memindahkan brankas ke bank. Menurut pegawai bank itu, Interpol lah yang meminta mereka untuk segera memindahkan brankas ke bank lebih cepat dari biasanya. Sementara Interpol merasa kecolongan, di sisi lain ternyata terlihat ini rencana Gwen dan tim menyamar menjadi Interpol yang terlebih dahulu menghubungi kasino agar brankasnya dipindahkan ke bank lebih cepat. Agar mempermudah Gwen mengambil alih mobil yang membawa brankas. Setelah melumpuhkan sopir dan penjaga yang membawa brankas, Gwen mengambil alih kemudi, sedangkan Sebastian di belakang mencoba membuka brankas. Di sana terlihat 7 kunci yang harus dibuka. Seperti biasa, ia merenggangkan tangannya dan menempelkan telinganya di brankas. Kemudian ia bertanya kepada Gwen, "Apakah kau pernah mendengar Siegfried?" Gwen menjawab, "Tidak." Sebastian bercerita, "Kau tahu Gwen, di kisah itu pahlawan menghadapi kegelapan, menghadapi pengkhianatan kurcaci yang membesarkannya. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita, dan mereka saling jatuh cinta. Setelah rasa sakit dan ketakutan menghantui sang pangeran, pada akhirnya ia dapat hidup bahagia." Ceritanya happy ending, Gwen. Kemudian Sebastian tersenyum. Sebastian memulai dengan kunci pertama, kemudian ia berhasil. Di sisi lain, Brad dan Rob mengamati gerak-gerik tim Gwen.
yang menurut Brad mereka berkhianat. Mereka ketahuan oleh Corina karena GPS yang terpasang di komputernya. Ketika Corina akan menghampiri mobil mereka, Corina dikepung Interpol. Sebelum Corina ditangkap, ia mengirim pesan pada Gwen memberitahukan bahwa aksi mereka diketahui dan Brad serta Interpol mengejar mereka. Gwen memberitahukan kepada Sebastian bahwa mereka dikejar sehingga akan menyetir dengan cepat. Kemudian Sebastian berusaha mengimbangi kecepatan mobil dengan konsentrasi. Ia berusaha untuk konsentrasi, tidak stres. Kunci demi kunci dapat terpecahkan, dan akhirnya Sebastian berhasil membuka brankas. Kemudian mereka berhenti untuk mengosongkan isi brankas. Tetapi sebelum mereka membuka brankas itu, Sebastian masih terus mengagumi karya pria tua itu, yang menurutnya tak ada yang pernah menghargainya. Dia sebenarnya sungguh jenius, karena untuk memahaminya, kita harus terlibat. Tidak berapa lama mereka turun dari mobil dengan membawa tas berisi uang, yang ternyata di belakang sudah ada Brad dan Rolf menodongkan pistol meminta tas berisi uang itu dari Gwen. Gwen tertawa, merasa Brad sangat payah, meminta bagian dari sebuah usaha orang lain. Ketika Brad akan menembak Sebastian, 3 pistolnya tidak berfungsi, yang ternyata pinnya sudah Gwen copot. Kemudian Gwen yang menodongkan pistolnya dan memborgol Rob dan Brad ke mobil truk yang berisi brankas. Sedangkan Gwen dan Sebastian berkendara menggunakan mobil Rob. Rob dan Brad ditangkap Interpol. Kemudian ketika mereka akan pergi dengan speed, Interpol itu menghadang mereka. Gwen menawarkan bahwa dia yang akan dibawa karena Sebastian bukan kriminal. Sebenarnya Sebastian tidak dapat meninggalkan Gwen, tetapi Gwen meneriakinya, ia harus pergi sekarang. Dengan berat hati, Sebastian naik speed, kemudian berlayar. Setelah jauh berlayar, Sebastian berhenti. Ia menangis, melihat ke dalam tas yang ternyata sudah dipersiapkan paspor. Jika mereka berhasil melakukan aksi ketiga, Gwen dan Corina tidak akan meninggalkan Sebastian, akan tetap setia kawan. Kemudian Sebastian di dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri akan menunggu Gwen dan Corina pada pertualangan selanjutnya. Setelah lama kejadian itu berlalu, Sebastian bekerja di sebuah ahli kunci. Terlihat 2 orang membawa peta, meminta Sebastian untuk memecahkan masalahnya. 2 orang itu menawarkan 1 hari kerja akan digaji 250.000. Kemudian Sebastian melihat peta itu dan langsung mengaguminya. Bahkan ia bisa menceritakan sejarah dari brankas yang terakhir dari rancangan Hans Werger yang dinamakan dengan Götterdämmerung. Dengan sangat bersemangat, Sebastian menyatakan dirinya akan bergabung bersama mereka. Sekian film kali ini. Terima kasih sudah nonton. Nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day. Bye-bye.